Annyeonghaseyo. Iko Anata Ibnida. El Inmida. Ya, kembali lagi di What's On. Hari ini kita ngebahas tentang Itaewon. Wah, ini kemarin kan lagi rame banget ya kan. Betul Tapi banget. sebelum itu jangan lupa untuk follow dulu dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Kamchagia Korea. Terus di Spotify terus juga nyalain notifikasinya biar kamu tuh gak ketinggalan gitu ada episode terbaru apa aja yang tayang setiap hari. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media biar gak ketinggalan tuh infonya apa aja di Medio by KG Media. Terus tim kami dan tim media juga turut berduka cita untuk warga Korea gitu ya atas kejadian di Itaewon kemarin 29 Oktober ya. Ya. Kejadiannya. Yes, betul banget. Dan kalau misalnya kalian pernah melihat mungkin entah dimanapun itu, baik itu di travel atau mungkin di video-video yang ada di sosial media, YouTube atau gini, Taiwan itu kan terkenal dengan turis. Iya betul. Betul banget. Mulai dari makanan. Terus apalagi itu makanan Western ada, makanan Asia juga ada. Terus ya kalau misalnya mau ke kafe-kafe juga banyak banget. Iya, orangnya juga kebanyakan orang asing semua. Betul. Gitu kalau kan. misalnya di Indonesia ya kayak di Bali lah, Bali. Betul. Ceritanya sebenarnya tuh Halloween ini kan ya as you know, 2 tahun pandemi. Ceritanya tuh kemarin tuh sebenarnya tuh kayak inisiatif dari orang-orang Korea pada akhirnya mereka kayaknya kita ngumpulnya di Taiwan aja deh ya, kayak asik kayaknya ya. Seru ya. Tapi ternyata tidak menduga-duga, ternyata ramai sekali. Ternyata di pikiran semua orang sama kayak kita. Iya, posisinya juga kan ternyata saya juga baru tahu ternyata Itaewon itu jalannya sempit ya. Iya, terus naik turun dan gitu kan. Kayak turunan tanjakan begitu dan ya itu sebenarnya sempitnya sih yang nggak ngira ternyata. Iya, kebayang nggak sih kayak sempit. Pertama tempatnya sempit, kita desek-desekan. Apalagi naik turun kita dorong-dorongan, buruan emosi. Gitu kan itu langsung deh jadinya. Kalau misalnya untuk orang yang mungkin nggak kuat ya dengan posisi yang terlalu berdekatan, banyak orang juga berdekatannya itu ya nggak ada 1 meter juga nggak ada itu ya, benar-benar nempel orang ya. Bener. Kalau misalnya kakinya nggak kuat jatuh ya pada akhirnya seperti yang terjadi kemarin. Betul. Tanggal 29 Terus, Oktober itu. Makanya itu kejadian kemarin itu banyak juga aku ngeliat dari beberapa YouTube Korea gitu ya kayak ternyata tuh memang pas evakuasi korban-korban kemarin itu jadi tuh kayak taksi itu aja susah, harus lewat sana dulu. Jadi kayak agak susah gitu, udah banyak jadi agak bingung gitu gak sih? Karena posisinya jalan juga ditutup kan pada akhirnya. Terus misalkan di gang ini ada yang jatuh tapi yang gang sana nggak tahu kalau itu ada yang jatuh gitu kan, saking ramenya dan gitu. Banyak juga di sosial media, bahkan gue ngeliatnya turis sih sebenarnya. Dia sampai manjat ke tiang listrik, benar-benar untuk keluar dari kerumunan orang-orang yang ada di Itaewon itu. Dan posisinya juga kan kemarin katanya nih yang call 911 itu banyak banget. Iya, dan itu totalnya sampai 11 kali. Itu dari jam 6 sore kalau nggak salah tuh. Jadi tuh memang kan awalnya tuh kan kayak dari jam 6 nih, oke, ada yang jatuh. Oh ini nih tolongin, kayaknya ada yang jatuh gitu. Terus ada lagi yang nelpon. Pokoknya sampai 11 kali ya, sampai yang tadinya siaga 2 jadi siaga 3 gitu. Jadi lebih parah gitu. Itu kan kacau sih menurut gue, karena ya posisinya itu udah malam. Dan juga kalau misalnya nggak salah itu kan posisinya bener-bener balik lagi kayak tadi, nggak bisa ditolong lah orang-orangnya. Mau polisi ataupun petugas medis mau masuk ke dalam juga nolongin orang yang di dalam juga susah sebenarnya. Iya, gak susah. Iya. Makanya terus orang juga saking banyak banget. Korbannya aja tuh banyak banget kan, 150 korbannya 150 kan? kalau nggak salah tuh. Iya. Cewek kebanyakan posisinya. Dan itu yang bikin ngenesnya lagi, kebanyakan itu anak-anak yang masih sekolah. Oh iya, karena kan jadi ternyata di Korea itu kan kalau anak kecil itu kan belum ada KTP kan. Itu dia. Terus dari mereka tuh sistemnya tuh harus pakai fingerprint dulu. Maksudnya jadi di data Korea tuh kalau anak kecil harus pakai fingerprint. Nah ternyata di dalam korban itu ada beberapa yang nggak punya fingerprint, jadi kita nggak tahu nih ini siapa gitu. Itu benar. Dan yang paling sedihnya adalah beberapa waktu lalu sempat lihat di sosial media juga untuk mengenali korban-korban yang ada di Itaewon itu kayak barang-barang pribadinya dijajarin gitu kan. Gila sih. Kayak ini sepatu anak saya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Amit. Ya Allah, amit. Terus juga ada artis juga kan. Kalau namanya siapa? Lee Ji-han. Di sini kan tentu kita juga banyak belajar sih sebenarnya dari kejadian Itaewon tanggal 29 Oktober ini. Karena kemarin banyak dari petugas medis bahkan juga tim kepolisian sampai meminta tolong ke warga yang ada di Itaewon untuk melakukan CPR. Oh iya. Nah,
pentingnya untuk seseorang bisa mengenali atau bisa melakukan CPR itu kan sangat dibutuhkan ya. Apalagi kalau misalnya lagi aku. Ya itu kan, karena kemarin tuh bener-bener sampai petugas medisnya tuh sampai mohon-mohon sama orang-orang yang berdiri di balik police line itu, yang tahu CPR, ayo dong, tolong bantuin. Dan ternyata ada banyak juga dari turis yang ngebantu juga. Nah ini yang sangat fun fact banget soal turis-turis yang ngebantu, tapi nanti kita bahasnya after kita ngebahas soal CPR yang tadi kita bahas. Dan ternyata ada info-info yang simpang siur juga, katanya ini bagi-bagi permen beracun ya. Iya, jadi tuh kan ada hoax, nggak tahu ya, sumpah ini tuh kita lagi berduka tapi ada aja hoaxnya gitu. Astagfirullahaladzim. Yang pertama kayak ternyata nih diduga gitu ya, dikasih permen beracun gitu. Tuh. Ada juga diduga karena ada artis datang makanya kita rame-rame ke Itaewon. Mohon maaf ya, ini artis yang terlibat di sini juga kayaknya nggak sampai ngejar artis banget kan. Iya, makanya itu kayak hoax yang di luar nalar banget sih sebenarnya. Agak susah gitu, makanya dari situ juga polisi nggak membenarkan gitu kalau terjadi ada hoax-hoaxnya itu gitu. Terus dan juga mereka minta maaf kan. Ada minta maaf juga, kayak ngerasa kurang namanya apa, kurang apa ya? Gercep. Iya, kurang gercep. Betul. Bener. Gitu. Ya, dibilang kurang gercep, posisinya juga tadi kata Iko juga, jalan juga ditutup, orang yang membeludak, susah juga untuk tim medis datang, tapi juga dia juga minta maaf sebenarnya secara pribadi karena posisinya di police station yang ada di Itaewon itu nggak banyak juga personilnya. Jadi tuh memang di Itaewon itu kan ada satu kantor polisi. Yang kemarin tuh aku ngelihat itu, jadi ya lihat di YouTube-nya gitu ya. Ternyata dia ada satu kantor polisi, cuma yang ditelepon tuh ada 11 orang doang gitu. Jadi kayak ya agak kurang gercep gitu. Kayak gitu-gitu. Dan sih. Bisa dibayangkan dari sekian, itu ribuan kali ya, ribuan orang, dan cuman ada 11 personel, agak pusing sih sebenarnya. Iya, iyalah. Terus juga ternyata ada beberapa turis yang tadi kita balik lagi kan tadi mention CPR ini. Ternyata ada 4 orang yang ngebantuin gitu. Yang pertama ini dari Muhammad Sabir dari Pakistan. Dia ternyata memang perawat gitu ya. Jadi dia ngebantuin. CPR-nya, betul. Terus dia bisa nyelamatin 4 orang kayak gitu. Luar biasa banget sih, alhamdulillah. Ada pasangan pemilik dia juga kayak nganterin korban ke rumah sakit, balik lagi untuk nganterin lagi. Super banget. Dan juga ada mantan pasukan polisi dan juga dokter dari Amerika. Nah, Sofia ini dan beberapa dokter dan suster sekaligus polisi yang rela sampai serak suaranya nih karena harus ngasih info ke ratusan orang yang ada di Itaewon. Kayak teriak-teriak, jangan lewat sini, lewat sini. Itu dia, kayak luar biasa banget. Dan tentunya kita sekali lagi mengucapkan turut berduka cita ya untuk tragedi di Itaewon tanggal 29 Oktober 2022 kemarin. Yes. Iya, makanya dari tragedi kita itu jadi kita harus berhati-hati kalau misalnya ke acara tempat yang kita mau kunjungi gitu ya, harus lebih hati-hati. Bener. Nah, buat video nih kita udahin dulu kali ya ngebahas Itaewonnya gitu kan. Kalau misalnya kamu kurang lengkap nih informasinya apaan sih, boleh dikasih komen di bawah aja. Betul sekali. Atau mungkin dikasih share DM Medio by KG Media atau email kita podcast@kgmedia.id gitu. Yes. Jadi tungguin episode What's On lainnya di Kamchagia Korea. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.